Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Zurtina Elia SPD, saya Nofri Bakri SPD, saya Yunita Sulistiawati SPD. Kami akan menjelaskan tentang sistem perencanaan pendidikan. Konsep dasar sistem perencanaan pendidikan. 1. Pengertian sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang mempunyai satu pengertian yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sementara itu, menurut Humalik, sistem secara teknis berarti seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Moody Harjo mendefinisikan sistem sebagai suatu kesatuan dan berbagai elemen atau bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis dan dalam mencapai hasil yang diharapkan. 2. Pengertian perencanaan. Proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. 3. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata pedagogik yang berarti pendidikan, dari kata pedagogik yang berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata yakni pedos dan agoge yang berarti saya membimbing dan memimpin anak. 4. Pengertian sistem perencanaan pendidikan. Komponen yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji secara mendalam terkait hal-hal yang terdapat pada pendidikan. Substansi dan aspek-aspek sistem perencanaan pendidikan. 1. Substansi perencanaan sistem pendidikan. Ini terdiri dari tiga bagian. 1. Social demands approach atau pendekatan berdasarkan permintaan masyarakat. 2. Manpower approach atau permintaan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. 3. Rate of return approach atau pendekatan berdasarkan nilai balik. 2. Aspek-aspek perencanaan pendidikan. 1. Aspek kualitatif dan kuantitatif. 2. Aspek kebutuhan tenaga. 3. Aspek efisiensi. Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional. Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional adalah kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem pendidikan di tingkat nasional. Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional memiliki beberapa komponen. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Yang kedua, rencana pembangunan pendidikan. Yang ketiga, anggaran pendidikan. Yang keempat, penentuan standar pendidikan. Yang kelima, pengembangan guru dan staf pendidikan. Yang keenam, penilaian dan evaluasi pendidikan. Yang ketujuh, penelitian pendidikan. 8. Inklusivitas dan aksesibilitas. 9. Keterlibatan stakeholder. 10. Pendukung teknologi. Praktik perencanaan pendidikan. Praktik perencanaan pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para profesional pendidikan dan pemangku kepentingan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem pendidikan. Beberapa praktek perencanaan pendidikan yang umum dilakukan. 1. Analisis kebutuhan pendidikan. 2. Pengembangan rencana strategis. 3. Pengembangan kurikulum. 4. Pengadaan sumber daya. 5. Pelatihan dan pengembangan guru. 6. Pengembangan program khusus. 7. Penilaian dan evaluasi. 8. Kebijakan pendidikan. Kemudian 9. Penggunaan teknologi pendidikan. 10. Praktisi stakeholder. 11. Pengembangan pendidikan berkelanjutan. 12. Pengawasan dan penilaian berkala. 13. Pendukung penelitian pendidikan. 14. Diversifikasi pendidikan, pendekatan pendidikan. Praktek perencanaan pendidikan yang efektif memerlukan kerjasama antara pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua,
siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa serta masyarakat. Ruang lingkup perencanaan pendidikan ditinjau dari aspek, sifat dan karakteristik modelnya dapat dibagi menjadi A. Perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses pembangunan pendidikan yang esensial dalam koridor perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, perencanaan pendidikan ada keterpaduan dan keterikatan secara sistematik dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. B. Perencanaan pendidikan komprehensif. C. Perencanaan pendidikan strategik. Demikianlah penjelasan dari kami kelompok 3 tentang sistem perencanaan pendidikan. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga kami mendapat nilai yang bagus. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.